Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tersambung untuk materi kita masih di Laravel. Kali ini kita materinya adalah pertama kita menjelaskan pertanyaan video sebelumnya dan nanti kita akan langsung sambung untuk membuat edit. Oke. Nah, pertanyaan sebelumnya di sini kenapa semuanya menjadi hitam? Bagaimana cara membalikan? Bukan membalikan ya, di atasnya hitam, bawahnya nggak terlalu hitam, nggak terlalu bold gitu. Nah, jawabannya adalah pada tampil blade di sini kan TH. Nah, TH artinya table header ya, atau table header lah gitu. Ini akan membuat teks yang pada table akan menjadi tebal. Nah, karena di sini adalah baris keduanya adalah ini dan seterusnya, kita tidak menggunakan TH lagi, tapi kita akan menggunakan TD dalamnya. Oke, seperti itu. Kalau di save dan refresh, maka tampilannya akan jauh lebih baik. Lalu satu lagi pertanyaan Bapak kemarin adalah saat klik tambah data seperti ini, kita ingin kembali ke halaman sebelumnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Salah satu cara yang lebih enak adalah pertama, Anda masih ingat ini apa nama rutenya atau URL-nya apa? URL-nya kalau masih ingat adalah ini tambah, dan yang ini URL-nya adalah tampil. Ingat ya, kalau masih lupa silahkan cek lagi di web. Ada tampil dan tambah. Nah, saat kita klik tombol tambah, kita ingin kembalikan ke dalam halaman tampil untuk membatalkan penambahan data kita. Caranya cukup simpel. Pertama, kita akan membuat sebuah tombol di sini, href ya, yang akan linknya itu, hrefnya itu akan kembali ke rute atau ke URL tampil. Ayo, dia adalah ditambah. Mana dia ini? Ini akan dapat tidak akan dapat copy, tapi akan dapat ganti dia menjadi href sama dengan URL tampil tampil. Oke, tutup lalu kasih batal. Kita tinggal tambahkan kelas btn cancel atau danger. Seperti itu, save. Sekarang kita refresh, akan ada tombol batal yang saat diklik maka dia akan kembali ke sini. Itu jawabannya. Nah, ayo kita sekarang membuat tombol edit dan hapus. Oke, bisa kita mulai? Sip. Oke, kita cek dulu menu controller kita apakah masih ada. Oke, masih ada. Web kita juga masih ada. Tampil. Oke, sekarang tambah. Karena kita tambah udah selesai, ini boleh Anda close ya. Boleh. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kolom baru yang isinya adalah data yang akan mempunyai fungsi ubah dan hapus. Jadi tambahkan pertama th-nya dulu, data. Oke. For each bawahnya kita akan tambahkan lagi td. Td apa? Td sini coba kita buat pertama adalah edit. Nah, edit. Kasih tanda batasnya adalah sebenarnya hapus. Kita sampel dulu ya, lihat seperti apa. Ya, seperti edit sama hapus. Nah, kita siapkan edit dulu. Kita akan menggunakan href lagi. Namanya hrefnya kita kosongkan dulu karena kita belum buat, tapi nanti ingat kita akan buat seperti apa. Lalu ini kelasnya saya yakin Anda tahu, ptn mungkin warning ya. Ya, warning. Tutup di sini kita tulis ubah data atau data, ubah aja. Save, kita lihat. Oke, ubah. Udah klik belum? Nggak bisa diapa-apakan karena kita belum buat fungsinya. Kita udah siap tombol, kita buat satu lagi tombol. Tombolnya adalah copy, paste,
hapus yang bukan warning lagi, tetapi ini adalah danger ya. Save F5 dan ya, ubah dan hapus. Kita sudah siap kan tombolnya. Sekarang kita akan buat pertama adalah rutenya dulu. Walau sebenarnya Anda boleh membuat fungsi public functionnya dulu atau membuat rutenya dulu. Terserah Anda. Mungkin di sini kita coba buat fungsi saja dulu ya. Oke, kita buat fungsinya. Pertama fungsinya adalah fungsi yang pertama adalah menampilkan apa yang akan kita edit. Maka kita tulis public function lagi. Tampil edit gitu ya. Di sini kita buatkan parameternya ID. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menampilkan halaman yang digunakan untuk mengedit. Jadi kita siapkan dulu pertama variabel data yang akan diedit. Seperti itu, tapi terlalu panjang ya. Apa singkat? Data edit. Data edit. Sama dengan kita akan mencari data yang nanti saat Anda klik nanti di sini nih, misalnya bakso ayam, saat diklik maka yang kita akan ubah adalah bakso ayam dan makanan dengan harganya 5.000. Kita akan tuliskan menu karena kita akan mengubah model menu kita. Menu titik 2, kita temukan dulu apa yang akan temukan variabel ID. Karena primary key dari table kita itu adalah ID. Setelah kita temukan, kita akan kembalikan ke mana? Kita akan kembalikan ke sebuah view. Yang nanti bertugas untuk menampilkan data edit kita. Kita akan buat saja. Kita belum buat ya, masih kosong. Masih kosong di sini kita akan nggak apa-apa, kita langsung sambung saja dengan with variabel data yang akan diisi dengan data edit. Save. Pertanyaannya, view-nya belum kita buat, maka kita akan buat view-nya. Oke, di sini kita akan buat file baru namanya editblade.php. Nah, karena daripada kita mengetik awal akan lebih mudah kalau kita pada tambah ini kita copy paste saja, kita pastekan di edit seperti itu. Kita save ya. Nah, URL ini jangan dulu kita isi karena kita belum buat, jadi sementara kita kosongkan dulu. Save ya. Seperti ini, sama dengan tadi tambah, cuman kali ini kita mengganti, nanti kita akan ganti beberapa. Kita mulai? Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, tadi edit mana? Edit menu controller. Nah, view-nya kita udah buat, sekarang kita masukkan view-nya. Apa nama view-nya? Adalah menu? Bukan? Betul, menu titik edit. Ya, sekarang save. Apa titik koma? Save. Oke, kita sudah menyiapkan fungsi tampil edit. Sekarang kita buat rutenya. Route, tetap get. Kita akan buat seperti ini, edit garis miring variable ID. Variable ID itu siapa? Variable ID adalah parameter yang dibutuhkan oleh fungsi tampil edit. Alright, lanjut. Saya rasa belakangnya Anda sudah tahu. Menu tampil edit save. Kita udah buat URL-nya. Sekarang kita akan membuat tombol ini berfungsi untuk ke halaman tampil editnya. Ini berada di halaman tampil, betul ya? Tampil. Oke, tampil mana? Tombol edit atau tombol ubah. Di sini kita akan buat
Oke, kita isi lagi ya rutenya ya. Di sini arep ubah, kita akan isi dengan blade kita yaitu URL. URL yang digunakan untuk mengedit tampil edit adalah edit dalam kurung ID. Nah, sabar ya. Kita isi dulu, ketik dulu. URL dalam tanda petik edit. Betul nggak sih edit? Edit apa sih? Pak lupa. Anda juga lupa? Sama. Edit ya. Edit garis miring. Kan dia bentuknya ID seperti ini ya. Nah, dalam Blade kita tidak bisa menggunakan seperti itu. Simbol ini pada rute kita artinya setelah edit garis miring, rute membutuhkan sebuah parameter lagi yang namanya ID. Oke. Maka pada tampil Blade kita akan buat seperti ini saja. Sama lagi ya, edit. Lalu warna berikutnya adalah titik variabel D. Variabel D itu ini. Variabel D akan kita ambil apa? Primary key-nya akan kita ambil, yaitu adalah ID. Setelah kita save. Sekarang yuk mari kita intip apa yang terjadi. Refresh. Nah, perhatikan nanti di daerah sini ya. Perhatikan daerah sini. Anda akan menemukan edit garis miring 2 yang saat diklik akan keluar sesuatu. Pertanyaannya, ini nggak usah diisi di Google Form juga gaya bicara aja. Kenapa isinya tidak ada di sini, Pak? Nah, untuk membuat dia berisi sangat simpel sekali. Pada halaman edit Blade, pertama di sini kan ada input tipe, name, nama menu, class, form control. Kita akan tambahkan value. Value-nya apa? Value-nya adalah variabel data. Siapa itu variabel data? Variabel data adalah ini. Ya, variabel data yang akan kita isi dengan di sini kan nama menu ya. Nama menu berarti di tabel kita di PHP MyAdmin kita. Sebentar loading dulu. Oke, di mana restro kita? Ini dia. Oke, di menu. Ya, menu. Data menu. Save. Yuk, kita coba lihat. Bakso lobster. Ya, coba kita back lagi, kita pilih yang lain. Jus apel. Jus apel. Kita back lagi. Bakso ayam. Bakso ayam. Oke. Sekarang bagaimana yang di sini? Sama. Value juga. Apa value-nya? Variabel data. Kolom apa yang kita ambil? Adalah kolom harga. Harga. Save. Yuk, kita refresh. Ya, 5.000. Betul ya? Oke ya. Oke, sip. Oke, sip. Kita sudah buat untuk edit ya. Kita coba dulu. Misalnya bakso ayam. Oke, bakso ayam bisa. 5.000. Nanti akan kita ubah menjadi 500.000 seperti itu. Oke? Oke, Pak, sip. Nah, berikutnya adalah kita akan menyiapkan fungsi untuk mengubah data tersebut. Tadi itu kan untuk menampilkan apa yang akan diubah. Nah, sekarang kita akan buat fungsi untuk mengubah data itu. Tambahkan sebuah fungsi baru. Namanya adalah proses ubah. Seperti itu ya. Lalu di dalamnya kita meminta request T. Apa variabel requestnya adalah kita tulis data saja. Koma sekali lagi, satu lagi adalah variabel ID. Karena selain kita akan
mengubah data, kita juga harus tahu ID siapa yang akan kita ubah. Itu ya. Sip, saya lanjut. Kita lanjut. Aduh. Bentar, ganti posisi dulu. Bapak duduknya salah. Oke, kita buat sebuah fungsi. Fungsinya adalah apa ya fungsinya? Proses ubah aja ya. Proses ubah. Dimana meminta request dari sanonya ya. Apa data yang akan kita simpan dalam variabel data. Isinya, ini yang menyenangkan. Isinya Anda hanya perlu mengcopy fungsi simpan ke dalam fungsi edit. Dimana ininya akan Anda ganti menjadi apa? Menjadi menu titik 2 find variable request tulisannya gimana sih? Oh, bukan request ya. Tetapi di sini adalah namanya adalah ya variabel data. Variabel data ID save. Ada satu hal menarik di sini di mana kita bisa menemukan variabel data ID. Jawabannya adalah belum ada karena kita belum buat, karena kita belum menambahkan di dalam mana sih edit. Nah, ini dia. Di sini kita harus tambahkan. Jadi kita cukup tambahkan di mana? Tambahkan saja di bawah CSRF input tipe, kita buat dia hidden name-nya tadi siapa? Apa? Name-nya adalah ID. Maka di sini juga kita akan buat name-nya adalah ID. Yang memiliki value variabel data. Value. Blade-nya apa lupa? Variabel data ID. Nah, jadi kita sudah memiliki pertama data ID, data menu, data harga yang masing-masing diwakili oleh name ID, name nama menu, name jenis menu, name harga menu. Oke, ID, nama menu, jenis harga. Bisa mulai? Kita coba, kita save. Oke, kita save. Kita udah buat fungsinya, kita buat rutenya tinggal ya. Rutenya route. Menggunakan apa? Ya betul, bukan get, tetapi post. Kita akan buat edit sukses, gitu aja ya. Edit proses, koma, menu, proses, ubah. Titik, koma, dan save. Ingat nama URL-nya apa? Nama URL-nya adalah edit proses. Copy. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan URL-nya ke dalam edit blade form action-nya. Di sini ya, paste. Saya suka pakai blade dulu. URL dalam kurung. Seperti itu. Akhirnya bisa selesai. Yuk kita coba. Kita back dulu. Kita coba lobster. Suka lobster harganya 34.000. Murah gak sih? Sebentar, ini kenapa dia lain sendiri? Apakah ada salah ketik? Iya, di sini apa lupa tutup patut ya, pantes udah tua. Oke. 34.000 kita ganti dengan murah, cuma 1.500 kok. 1.500 simpan dan kita lihat Pak lobster akan menjadi 1.500. Oke, itu untuk ubah. Hari ini kayaknya belum ada kuis karena Pak lihat di Google Classroom kita, apa kuis yang mengerjakan hanya 20 orang dari 2 kelas 64 orang. Amazing. Tenang saja, yang mengerjakan pasti dapat nilai full, bisa cek sendiri nilainya. Yang tidak mengerjakan, ya nikmati sajalah dulu untuk saat ini. Baik Pak Heri, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.